Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di resep Mami Dija. Dah. Oke. Ini dia penaram khas makanan Melayu Kepulauan Riau. Ini udah selesai ya, kayak ini bentuknya. Simpel kan? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita lagi ada acara ultah pendidikan biologi, ya kan, Universitas Riau Kepulauan Batam yang ke-15, sekaligus kita mengundang ya YouTuber kita. Kali ini Mami Dija ya. Mami Dija, kita sekaligus ada acara masak-masak ya. Jadi masak-masak kali ini kita yang asli dari daerah Kepulauan Riau, yaitu yang simpel, sederhana tetapi enak juga bergizi. Ya, itu adalah masak penaram. Jadi biasanya kita penaram itu menggunakan seafood, tapi ini kita kombinasikan dengan sayur mayur. Nah, untuk lebih lanjutnya dan tidak berlama-lama, kita langsung saja kepada bahan-bahan apa saja sih yang digunakan dalam pembuatan penaram ini. Jadi pada acara ultah ini kita makan-makan dengan menu penaram. Ikutin terus yuk. Langsung kita ke menunya. Silakan Mami Dija, boleh ditunjukin bahan-bahan untuk. Oke. Ini dibuka ya sama saya. Lanjut kita ke bahan-bahannya, yaitu ini ada udangnya sudah dibersihin dan dipotong-potong kecil seperti ini. Ini ada cuminya juga udah dipotong-potong kecil dan dicuci bersih ya. Nah, ini ada kol. Ini kita pakai nanti kita iniin aja, kalau misalkan kebanyakan nanti bisa kita kurangin. Nah, ini ada wortel. Nah, ini juga wortelnya sudah kita cuci bersih dan sudah kita potong-potong kecil. Ini ada bumbunya. Ini boleh dibeli di pasar atau kita buat sendiri. Ini bumbunya itu dipakai cabai kering yang sudah digiling. Ini ada, kalau mau pakai daun bawang, mau pakai daun seledri juga boleh, nggak dipakai juga boleh. Nah, ini ada juga penambahannya, ada 2 butir telur. Juga sama ya kali ya, apa Mami Dija ya? Bisa dipakai juga boleh. Ya, bisa dipakai boleh, bisa nggak dipakai juga boleh. Tapi kalau misalkan dia mau lebih kriuk lagi, boleh nggak dipakai telur. Tapi kalau misalkan dia agak mau lembek-lembek sedikit, boleh pakai telur. Nah, ini kita pakai tepungnya itu ada tepung bawang crispy. Ini nanti kita iniin aja ya, kalau misalkan kebanyakan kita kurangin takarannya. Kalau misalkan kurang kita tambah tepung segitiga biru. Nah, untuk penambahan bumbunya ini kita pakai garam, terus ada lada bubuk sama roiko untuk penyedap rasanya. Nah, itu aja sih. Kalau misalkan untuk penggorengan nanti kita tambah dengan minyak goreng. Oke. Lanjut kita masukkan ini kolnya sudah dipotong dan cuci bersih. Kita bikin secukupnya aja ya. Terus tambahkan wortel yang sudah dicuci bersih dan sudah diiris-iris juga seperti ini. Lalu tambahkan cumi yang sudah dicuci bersih juga, yang sudah diiris-iris kecil, dan tambahkan udang yang sudah dicuci juga dan sudah dipotong kecil-kecil seperti ini. Setelah itu tambahkan bumbunya. Ini tadi yang sudah saya bilang, ini bumbunya itu cabai kering ya. Ini bisa dibeli di pasar. Saya belinya kalau nggak salah 5 ribuan. Boleh ditambahkan daun bawang yang sudah diiris-iris kalau kalian suka. Lalu tambahkan daun sop. Setelah itu tambahkan telur. Nah, setelah itu kita tambahkan tepung. Ini kita tambahkan tepungnya sedikit demi sedikit aja ya. Boleh ditakar-takar atau boleh ditimbang sesuai dengan selera Anda. Lalu kita aduk agar semuanya tercampur rata dan rasanya mantap. Lalu kita tambahkan air sedikit demi sedikit, lalu kita aduk.
Selanjutnya kita panaskan minyak goreng. Nah, ini kita, kalau seandainya sudah panas, ini boleh kita iniin ya, sedikit aja dulu untuk melihat minyak gorengnya udah panas atau belum. Udah bisa ya? Nah, ini udah bisa nih ya, udah bisa. Jadi kita masukin bakwannya atau panaram. Tambah lagi ya di apa lagi? Jadi kita buat videonya ini di apa namanya Bu, di universitas ya, jurusan pendidikan biologi. Jadi apa namanya, mungkin alat kita terbatas. Jadi apa yang ini aja gitu, karena kita bikin videonya di universitas, bukan di ruang dapur. Jadi kalau di biologi itu kita suka kuliah lapangan ya? Ya, kuliah lapangan. Jadi kita suka memakai apa yang bisa dimanfaatkan ya? Ya, bisa dimanfaatkan. Kalau untuk survive ya? Jadi kalau kalian ya pengen kuliah lah ibaratnya, kalau menurut aku sih pendidikan biologi ini recommended lah. Ya. Tunggu belum on. Sekarang sudah tadi mengisi kegiatan ya saat lagi pemulihan ya, pemulihan kondisi. Nah sekarang sudah berhasil ya, jadi inspirasi juga bagi adik-adik ya pendidikan biologi, baik alumni maupun yang masih dalam kuliah. Kita itu jangan terbuai juga ya, terlalu santai ya kan. Jadi apa yang dilakukan Kak Dija ini juga sebagai inspirasi juga kan buat adik-adik. Nah sekarang kan sudah berkembang ya Kak Dija ya YouTube-nya. Udah berapa subscriber Kak? Subscriber hampir 3.000 subscriber. 3.000 subscriber. Oh ya, jadi vlognya Kak Dija ini isinya semua makanan ya? Nah, vlognya itu sebenarnya campur-campur sih, tapi lebih kepada makanan. Jadi ada di situ videonya itu kayak mengisi waktu luang juga sih. Kan kalau kita boring kita masak nih, tapi kayak ngaji juga ada, terus kayak jalan-jalan juga ada gitu ya. Dia campur, karena bisa jadi kan nggak sempet masak karena kegiatan ada kayak di luar gitu kan. Jadi dia masak gitu. Kalau nggak sempet nanti dia buat yang lain. Jadi nggak monoton masak. Tapi kalau misalkan temanya sih sebenarnya dia buat itu kontennya sebenarnya ke masak-masak. Jadi kemudian nih pertanyaan selanjutnya Kak Dija, jadi apa yang sudah diambil ya dari kita kuliah kemudian bikin konten, ada nggak sih hubungannya? Ya kalau belajar pendidikan biologi kok larinya ke sana gitu. Kira-kira dari apa ilmu yang dipakai di prodi, manfaatnya di dalam YouTube ya? Ada nggak kira-kira? Ya sebenarnya sih kalau semuanya pendidikan itu ya, kalau menurut pandangan Dija sih sebenarnya kalau kita pendidikan mau pendidikan apapun itu sebenarnya itu ada manfaatnya. Nah kalau ini kalau lebih ke YouTube ini sih sebenarnya manfaatnya itu kita kan juga ada belajar teknologi ya, belajar teknologi waktu kita kuliah ada pembelajarannya. Jadi kita itu bisa memanfaatkan teknologi, apalagi di yang sekarang ini kan harus pintar-pintar memakai teknologi. Jadi kita nggak harus kerja sama orang lain, tapi juga kita bisa menciptakan lapangan kerja lewat teknologi. Nah seperti kayak kita bikin YouTube, nanti kita bisa menciptakan lapangan kerja bagi orang-orang yang pengen kerja gitu, ibaratnya bisa membantu orang lain lah, entah kameramen, entah ngedit atau yang lain lah, pokoknya bisa kita menciptakan lapangan kerja. Terus kita juga bisa belajar tentang makanan apa nih yang untuk diet. Nah ada orang kan yang pengen kurus tapi dia bingung makanan diet, nanti kita juga ada pembelajarannya untuk makanan untuk diet, sayur-sayuran yang bagus untuk kita gitu. Ada banyak manfaatnya sih, karena kan biologi itu dia mencakup semuanya, ada tumbuhan, ada hewan, ada manusia. Jadi kayak tumbuhan tuh ya tentang kayak gini, sayur-sayuran untuk manusia yang bagus, asupannya apa, gizinya apa, jadi kita bisa tahu. Jadi konten yang Kak Dija ada nyangkut tentang itu ya, makanan diet ada kira-kira? Kalau makanan diet sih belum sih, belum ya. Tapi akan next ya? Ya akan next makanan diet lah. Ya. Jadi kuliah di prodi pendidikan biologi itu sebenarnya banyak hal-hal yang kita bisa pakai ya, gunakan baik secara ilmu aplikasi komputernya ya kan Kak Dija, ilmu gizi, kemudian beberapa materi kuliah yang berkaitan bisa capaiannya kemana saja ya lulusannya. Karena memang ya intinya itu kita apa namanya tuh
pendidikan itu penting. Walaupun kita jurusan apapun, pendidikan itu penting. Walaupun kita jadi ibu rumah tangga sekalipun, karena kita butuh pendidikan untuk anak-anak kita, untuk generasi kita. Jadi nggak ada yang ibaratnya ada orang yang bilang kok jurusan pendidikan biologi di rumah aja, jadi ibu rumah tangga aja, atau ada yang bilang kok nggak sesuai jurusan sih kerjanya gitu. Itu nggak. Sebenarnya terlalu itu sempit pemikiran, ya? pemikiran yang terlalu sempit karena pendidikan itu sebenarnya penting. Mau pendidikan apapun itu penting. Mau dia jadi ibu rumah tangga, mau jadi apa namanya, mau kerja di perkantoran, walaupun jadi jurusan pendidikan ya, itu sebenarnya manfaatnya ada. Ini sudah matang kita. Cut ya? Kita Di endorse belum ya? endorse Belum ada. belum ada Bu. Masih Karena dari masih aja? iklan ya. Masih iklan. Mudah-mudahan dapat endorse ya setelah ini. Mudah-mudahan Bu. Tambah lagi duitnya. Biasa katanya kalau seandainya pun belum dapat dari YouTube sendiri, dari endorse bisa ya? Bisa, dari endorse juga banyak sih. Itu biasanya Bu, yang endorse itu bukan dari YouTube Bu, tapi endorse itu dari Instagram dan lewat TikTok. Oh, lewat Kalau TikTok. YouTube kan nggak bisa di endorse di situ. Saya pernah lihat tuh di apa yang suka konten haul itu loh, Nah, Haus Shopee ya. haul kopi. Nah, itu biasanya orang itu kadang bukan endorse Bu, tapi mereka ingin review, bikin konten. Bikin konten tentang review, mereka beli umpamanya mereka bagus nih kan. Jadi mereka review aja untuk promosiin, bantu promosiin Baju aja. promosi. Katanya sih ya itu dia belum dapat fee ya dari apa, cuman udah dapat dari endorse. Dari endorse, jadi dia belum dapat itu. Tamatin dulu ya, lagi ngaduk. Selamat ulang tahun buat Prodi. Selamat ulang tahun untuk Prodi Pendidikan Biologi tercinta. Yang ke-15, semoga makin jaya, makin banyak peminatnya. Kemudian Semakin harum eksis, ke mancanegara. ya, makin harum namanya ke mancanegara. Kita sampai kemana tuh? Kemudian jangan lupa subscribe juga apa namanya channel YouTube resep Mami Bijahnya ya, semoga sukses juga buat alumni kami. Itu aja dari saya, terima kasih. Ibu yang bawa garis keras. Ya, keras. Silakan Bu. Tapi tidak radikal. Dan ucapan selamatnya untuk prodi kita. Doanya apa? Ulang. Mana tuh kurang bagus. Kita disiplin ya masaknya. Mami Bijak, channel YouTube-nya Mami Bijak sama Ibu Kakak Bijak. Rasanya apa? Nilainya berapa ini kira-kira? Rasanya enak. Enak ya? Rasa gurih ya, renyah bagian luar, bagian dalamnya. Kemudian ini juga merupakan masakan khas Melayu ya. Iya. Benar, Masakan khas Melayu catering, namanya Panaram. Saya juga baru nyoba, ternyata enak banget. Di momen ulang tahun Prodi Pendidikan Biologi yang ke 15. Jadi luar biasa ya, Ibu Prodi kita memberikan sebuah kegiatan yang lain daripada yang lain, masak-masak supaya keluarga biologi kompak selalu. Oke, selamat ulang tahun untuk Prodi Pendidikan Biologi. Semoga semakin jaya ke depannya, semakin sukses, semakin kompak, bisa menghasilkan lulusan-lulusan yang berprestasi. Terima kasih. Terima kasih. Oke, hari ini adalah ulang tahun Prodi Pendidikan Biologi Unrika 26 Mei 2021 yang ke-15. Semoga Prodi Pendidikan Biologi Unrika semakin jaya, semakin unggul, kreatif dan mandiri. Amin. Hidup pendidikan biologi Unrika. Hidup. Oke. Bapak mau ada sampaikan Pak? Kita hari ini ada dihadiri oleh Bapak kita, Bapak Rektor Universitas Riau Kepulauan. Mungkin dari Bapak ada yang mau disampaikan buat pendidikan biologi Unrika. Selamat ulang tahun kepada Prodi Pendidikan Biologi Unrika. Harapannya sama seperti Ibu Kaprodi tadi, semoga semakin jaya dan juga semakin bisa berkontribusi positif untuk masyarakat banyak dan juga semakin meningkatkan kualitas dari segi akademik dan juga tridharma.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita potong kue. Potong kuenya. Kue yang pertama saya serahkan ke Baga, Bapak. Nah, langsung aja ya, Pak. Oke. Monggo, Pak. Terima kasih Bu. Kemudian kita kasih ke Sekro. Bunda. Siap menuntun. Siap menerima. Oke, terima kasih. Oke. Mungkin Dija mau ada yang disampaikan Dija. Ini dari alumni Prodi Pendidikan Biologi Unrika. Kita sambil potong kue. Dija silakan kasih ucapan apa buat Prodi, harapannya ke depan. Oke, selamat ulang tahun kepada Prodi Pendidikan Biologi. Semoga semakin jaya, semoga terus berkembang dan menciptakan orang-orang yang lebih berkarya lagi. Dan makin jaya. Dan Ibu Fauzi udah kasih siapa nih? Satu aja deh nanti. Selamat ulang tahun tadi seperti semoga semakin jaya ke depannya, semakin kompak selalu dan bisa berkontribusi bagi masyarakat. Terima kasih. Dari Ketua HMPB belum Dari selesai. saya, Ketua MPB, saya berharap semoga pendidikan biologi semakin maju, semakin jaya, semakin lebih baik ke depannya, dan hidup terus untuk biologi. Hidup biologi. Selamat ulang tahun kepada Prodi Pendidikan Biologi. Semoga semakin terus berkarya, menciptakan orang-orang yang produktif, menciptakan orang-orang yang lebih berkualitas dan lebih berkuantitas. Terima kasih.